Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surah An-Nas. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang surah An-Nas, alangkah baiknya kita membaca surah An-Nas terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Silakan ikuti Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baiklah, demikianlah bacaan surah An-Nas ya. Semoga anak-anak, saya harapkan bukan hanya bisa membaca, tetapi lebih baiknya lagi yaitu menghafalkannya surah An-Nas ini ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang pemahaman surah An-Nas. Mari kita pahami bersama-sama surah An-Nas itu seperti apa artinya dan yang lain-lain. Mari langsung saja. Yang pertama adalah pengertiannya atau pemahamannya. Yang pertama adalah An-Nas artinya manusia. Yang kedua, nama surah An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini ya. Jadi dalam surah An-Nas ini, bacaan An-Nas itu sering dibaca berulang-ulang, makanya dinamai atau disebut surah An-Nas. Berikutnya, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Berikutnya, surah An-Nas adalah surah penutup yang ke-114 di dalam Al-Quran. Berikutnya, pemahamannya adalah surah An-Nas diturunkan bersamaan dengan surah Al-Falaq. Surah An-Nas disebut juga surah Mu'awwidzatain atau dua surah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jadi dua surat karena diturunkan bersamaan dengan surah Al-Falaq, makanya disebut dua surah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu surah An-Nas diturunkan di kota Mekah ya. Jadi turunnya itu di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surah An-Nas tergolong surah Makkiyah. Karena turun di kota Mekah maka disebut dengan surah Makkiyah. Oke, itu pemahaman singkat tentang surah An-Nas. Setelah kita memahami surah An-Nas secara arti ya, secara pembahasannya, sekarang kita baca ulang tentang surah An-Nas ya. Kita baca bacaan surah An-Nas dan artinya. Oke. Jadi ayat pertama itu bacaannya apa, artinya apa, sampai ayat ke-6. Oke, baiklah. Ayat pertama bacaannya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua, Malikin nas. Artinya raja manusia. Jadi Allah itu adalah raja manusia atau yang memiliki manusia, karena
Allah yang menciptakan manusia. Jadi manusia itu adalah milik Allah. Kemudian ayat yang ketiga bacaannya adalah ilahin nas, artinya sembahan manusia. Ya, jadi sembahan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat bacaannya adalah min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ya, jadi setan itu bersembunyi menggoda manusia. Jadi kita memohon perlindungan dari bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Lanjut, ayat yang kelima bacaannya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi maksudnya dari golongan jin dan manusia, setan itu bisa menyerupai manusia dan juga bisa menyerupai jin untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka. Oke, yang terakhir ayat yang ke-6 bacaannya adalah minal jinnati wan nas, artinya adalah dari golongan jin dan manusia. Jadi kejahatan itu bisa datang dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena jin dan manusia itu hampir sama, makhluk Allah hampir samanya, yaitu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Yang jahat itu sudah dipengaruhi oleh setan. Begitu juga manusia yang jahat itu sudah dipengaruhi oleh setan, ya. Dan manusia yang baik, yang taat kepada Allah itu adalah yang kuat imannya, yang selalu mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari godaan, rayuan atau bisikan setan yang akan menjerumuskan manusia. Oke, itu tadi bacaan surah An-Nas beserta artinya, ya. Selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu tentang kandungan surah An-Nas. Baiklah, kandungannya apa saja? Mari kita pahami bersama-sama. Surah An-Nas, ya, kandungannya antara lain yaitu 1. Hanya Allah lah yang merajai dan menguasai manusia, dan hanya dialah Allah, ya, yang berhak disembah, ya. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang merajai manusia atau memiliki manusia, menguasai manusia. Jadi Allah berhak disembah, ya. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang merajai, yang menguasai manusia atau kita. Jadi kita harus menyembah kepada Allah SWT. Yang kedua, kandungannya surah An-Nas adalah surah An-Nas mengandung makna permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan makhluknya. Ini, ya, kandungan yang kedua, yaitu kita harus memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan makhluknya. Maksudnya kejahatan manusia yaitu kejahatan makhluknya, yaitu seperti makhluk Allah itu kan banyak, bisa dari jin, manusia, setan, ya. Itu semua adalah makhluk Allah. Nah, jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk Allah. Bisa dari golongan setan, manusia, bahkan jin, ya, itu. Oke, berikutnya kandungan surah An-Nas yang ketiga yaitu surah An-Nas juga memberikan penjelasan tentang setan yang biasa dari golongan bisa, maksudnya, ya,
Maaf, ini salah tulis. Bisa maksudnya adalah setan yang bisa dari golongan jin dan manusia yang memberikan ancaman yang membuat was-was pada manusia, pada kita. Maksudnya was-was itu kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya kita ketika sudah bimbang, maka setan akan merayu kita untuk berbuat yang jahat dan tidak taat kepada Allah. Seperti itu maksudnya ya. Oke, demikianlah kandungan surah An-Nas ya. Jadi ada 3 kandungannya ya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi setelah kita membaca bersama-sama, setelah kita pahami apa itu surat An-Nas, artinya, maknanya, bahkan kandungannya, jadi bisa Bapak simpulkan ya. Kesimpulannya adalah sesuai dengan kandungan surah An-Nas bahwa manusia harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang berasal dari semua makhluk, baik dari manusia, setan dan jin. Ya. Jadi kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya, makhluk Allah, baik dari golongan setan, golongan manusia ataupun jin ya. Baiklah, alhamdulillah materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Jangan lupa sering membaca surah An-Nas, atau lebih baiknya lagi jika kita menghafalkannya. Semoga anak-anak semua bisa menghafalkan surah An-Nas. Saya akhiri sampai di sini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.